Ya nggak elah baru Nah, di skip. obligasi adalah salah satu produk di pasar modal dengan resiko paling minim. Kalian bisa mengatakan ke dosen kalian, Bu atau Pak, saya ini produk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 64 3A25 akan membahas mengenai seminar pasar modal untuk nilai mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Bilal Akbar dengan NIM 64240105. Saya anak Horong Rifan dengan NIM 64240575. Saya Aiden Nura Putra dengan NIM 64241007. Saya Fikri Arifin dengan NIM 64240737. Saya Hendri Setiawan Saputra dengan NIM 64241269. Oke, di sini kami akan membahas mengenai tentang pasar modal. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, pasar modal sangatlah penting karena menjadi sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan, membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan berbagai instrumen investasi bagi masyarakat, dan mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dalam keuangan kita perlu yang namanya perencanaan dan pengelolaan keuangan, yaitu adalah sebuah proses penting yang melibatkan penyusunan strategis untuk mencapai tujuan finansial dan mengelola keuangan secara efektif. Perencanaan keuangan mencakup menetapkan tujuan, membuat anggaran, mengidentifikasi risiko, dan memilih strategis investasi yang tepat. Pengelolaan keuangan di sisi lain fokus pada investasi, rencana, pemantauan kinerja, dan penyesuaian strategi yang diperlukan. Yaitu selanjutnya adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam diagram. Yang pertama yaitu adalah waris dan hibah. Apa sih waris dan hibah? Waris dan hibah itu dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian distribusi keuangan. Selanjutnya adalah hibah dana hari tua atau pensiun. Ini juga termasuk dalam distribusi keuangan. Yang ketiga yaitu adalah investasi dan tujuan keuangan. Yang keempat adalah manajemen risiko. Di sini masuk dalam kategori kenyamanan keuangan. Yang terakhir yaitu adalah cash flow, kredit, dan dana darurat. Ini kita sudah dalam tahap keamanan keuangan. Yang selanjutnya yaitu adalah contoh alokasi budget bulanan. Di sini kita mengalokasikan kebutuhan 50%, keinginan 30%, dan tabungan 20%. Dalam 50% itu terbagi menjadi belanja bulanan, asuransi, biaya listrik, dan lain-lainnya. Di 30% tersebut yaitu adalah liburan keluarga, beli kuota HP, jalan-jalan, dan hal lain yang sifatnya tidak terlalu esensial. Yang 20%-nya itu mencakup dengan dana darurat, dana pensiun, serta dana dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu adalah kita membahas tentang jenis uang. Sebelum kita investasi, kita harus mengetahui terdapat dua jenis uang, yaitu pertama adalah uang panas dan uang dingin. Apa sih yang dimaksud dengan uang panas di sini? Uang panas memiliki 4 kriteria yang sudah tertera di sini, yaitu yang pertama, uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, yaitu contoh pembayaran dari uang panas, yaitu untuk pembayaran cicilan rumah, kendaraan, tagihan listrik, internet, belanja kebutuhan pokok, dan lain-lainnya. Karakteristik dari uang panas yaitu adalah dinamis, sering digunakan, dan berpotensi cepat habis. Tujuan dari uang panas yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Uang dingin. Uang dingin adalah uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan dalam sehari-hari dan tidak bisa dialokasikan untuk tujuan jangka panjang. Contohnya yaitu untuk investasi di saham, properti, tabungan untuk dana pensiun, atau dana darurat. Yang ketiga yaitu adalah karakteristik. Uang dingin lebih cenderung stabil, tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka waktu panjang. Tujuan dari uang dingin yaitu adalah keuangan jangka panjang seperti investasi, pendidikan anak, atau dana pensiun. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pasar modal.
Pasar modal adalah tempat bertemunya sebuah investor dan emiten atau pihak yang membutuhkan modal untuk melakukan sebuah transaksi efek dalam jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, serta sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nakoro Rifan. Selanjutnya adalah investasi. Investasi adalah penanaman modal, baik berupa uang maupun aset lain, dalam suatu perusahaan, proyek, ataupun instrumen tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi merupakan strategi pengelolaan keuangan untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi dan mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti membeli rumah atau persiapan pensiun. Investasi bukan hanya sekedar menaruh uang, tapi merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang sangat penting. Melalui investasi, kita berusaha melindungi nilai kekayaan kita dari inflasi, yaitu kondisi ketika harga barang dan jasa terus meningkat atau dari waktu ke waktu, sehingga nilai uang yang kita miliki bisa menurun apabila hanya disimpan saja. Dengan berinvestasi, kita tidak hanya menjaga nilai kekayaan, tetapi juga berupaya mencapai tujuan finansial jangka panjang, misalnya membeli rumah, mempersiapkan dana pendidikan, atau menyiapkan dana pensiun. Next. Dan yang kedua adalah saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atau penyertaan modal seseorang dalam suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, ia menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut, hak atas keuntungan dividen, dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham diperdagangkan di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia dan harga yang ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Next, yaitu reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Ini memungkinkan investor dengan modal terjangkau untuk melakukan diversifikasi risiko secara otomatis dan dikelola oleh profesional. Keunggulan utama dari reksadana adalah diversifikasi otomatis. Artinya dengan modal yang relatif kecil, investor sudah bisa memiliki portofolio yang tersebar di berbagai instrumen. Hal ini membuat risiko menjadi lebih terkendali dibandingkan jika kita berinvestasi secara langsung hanya pada satu jenis instrumen. Selain itu, reksadana sangat membantu bagi investor yang belum memahami analisis pasar secara mendalam atau yang tidak memiliki banyak waktu untuk memantau pergerakan harga setiap harinya. Semuanya sudah dikelola oleh profesional yang memang memiliki keahlian di bidang investasi. Next. Yang keempat adalah obligasi. Adalah surat utang yang ditertibkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana. Ketika Anda membeli obligasi, Anda meminjamkan uang kepada penerbitnya, dan sebagai imbalannya, Anda akan menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala dan pengembaliannya pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi merupakan instrumen investasi berpendapatan tetap dan yang dianggap memiliki risiko relatif lebih rendah dibandingkan saham. Next. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal. Terdiri dari KPEI, BEI, dan KSEI. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal melibatkan berbagai lembaga utama seperti Bursa Efek atau Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. KPI terdiri dari satu, perusahaan efek, peminjam emisi, manajer investasi, perantaran, perdagangan efek. Kedua, lembaga penunjang atau kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeriksa efek. BI terdiri dari profesi penunjang, akuntansi, konsultan hukum, penilai, atau notaris. Dan yang
Dan KSEI terdiri dari satu emiten yang isinya yaitu perusahaan publik dan reksadana. Dan yang kedua pemodal. Dan di dalam pemodal itu berisi seperti institusi dan retail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aidan Wiraputra. Baik, terima kasih untuk teman saya Nakarul Rifan atas materinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana syarat dan ketentuan buka akun di Poems ID. Yang pertama, kalian mendownload di aplikasi App Store atau Play Store di HP kalian. Untuk prosedurnya yang pertama di sini kalian berumur 17 ke atas atau sudah umur legal dan memiliki KTP. Dan kedua, memiliki NPWP. Nah, untuk memiliki NPWP ini hanya opsional jika ada. Kalau misalnya kalian belum ada, tidak apa-apa. Yang ketiga ada memiliki rekening bank pribadi. Karena aplikasi ini bersifat untuk investasi, maka kita harus memiliki rekening pribadi untuk kita bisa menaruh uang tersebut. Yang keempat ada register akun Poems ID di Ponsel. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada tutorial open akun Poems. Yang pertama, yang seperti saya bilang, download aplikasi Poems di Play Store ataupun di App Store. Yang kedua, buka aplikasi Poems ID, kemudian tekan open account yang tertera di PPT tersebut. Selanjutnya di sini ada jika kalian sudah memasuki open account, ada tampilan pembuka rekening. Untuk tersebut, kalian isi semua data yang diminta seperti pada gambar di bawah. Habis kalian isi data-data tersebut, kalian checklist semua dan tekan mulai. Dan setelah itu isi kembali data yang diminta seperti pada gambar yang ada di PPT tersebut dan tekan lanjut. Next. Untuk selanjutnya di sini ada masuk kode verifikasi telah dikirim melalui SMS ke nomor Anda. Setelah itu pilih jenis rekening yang ingin Anda daftarkan ke aplikasi Poems tersebut. Jika Anda memiliki Bank BCA, BRI, tertera kalian daftarkan yang Anda miliki tersebut banknya. Selanjutnya ada masukkan informasi rekening bank pribadi Anda. Yang saya bilang kalau misalnya Anda memakai BCA, BRI, kalian masuki yang Anda punya rekeningnya. Untuk yang punya rekening BCA dapat memilih RDN Bank BCA. Untuk yang memiliki rekening selain Bank BCA atau BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya dapat memilih RDN Bank Permata. Setelah kalian memasuki bank tersebut, tekan lanjut jika sudah selesai, lakukan verifikasi data seperti berikut, dan tekan lanjut jika sudah selesai. Selanjutnya di sini ada isi data yang diminta sesuai dengan gambar di samping jika sudah selesai, lalu tekan lanjut. Setelah kalian sudah isi data tersebut, setelah menekan lanjut, kita kembali mengisi data dan jika sudah selesai, klik dan lanjutkan. Mudah sekali bukan? Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fikri Arifin. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Aidan tentang cara pembuatan aplikasi Poems. Nah, lalu kita isi data informasi pekerjaan pemberi dana pada gambar di samping ini. Klik lanjut jika sudah selesai, lalu pilih alamat sesuai dengan KTP-nya. Next. Nah, selanjutnya itu kita mengisi data-data tersebut dengan langkah-langkah yang ada di PPT tersebut. Lalu kita isi profil risiko dalam berinvestasi. Untuk memilih opsi pada pemilihan tersebut, pilih setiap pemilihan dengan opsi A. Maka hasil dari klasifikasi investasi adalah konservatif, seperti tampilan gambar samping ini. Lalu pilih lanjut. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Henry.
Baik, selanjutnya saya dengan Henry akan melanjutkan presentasi tersebut. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan isi semua data-data pada tampilan konfirmasi, tekan kotak saya menyatakan kemudian pilih lanjut, tekan 2 persetujuan syarat dan upload tanda tangan di atas kertas putih polos serta tinta hitam seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Pilih lanjut jika sudah selesai. Nah, pada status pembukaan rekening akan terlihat detail status Anda seperti ini. Untuk ID, password akan dikirim melalui email Anda dalam waktu 2 sampai 3 hari setelah proses verifikasi data selesai. Apabila kamu melakukan input data sebelum jam 12 WIB dan tidak ada kekurangan data dokumen yang dilampirkan, maka POEMS ID, password, dan PIN code akan dikirim ke email yang terdaftar di hari yang sama. Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah secara keseluruhan pengelolaan keuangan yang terencana dan pemahaman mendalam mengenai pasar modal merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan finansial yang kuat. Melalui pengaturan penganggaran yang bijak, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan jangka panjang. Pasar modal tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga motor penggerak perekonomian. Dengan literasi keuangan yang baik dan langkah investasi yang tepat, kita dapat menciptakan stabilitas finansial dan membuka peluang pertumbuhan yang besar di masa depan. Sekian presentasi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai pasar modal. Semoga dengan presentasi ini dapat menjawab tentang hasil analisis kami dari seminar yang kami lakukan kemarin di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.